Jika suatu keluarga itu tidak bisa melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik, maka akan ada sanksi sosial dari masyarakat terhadap keluarga tersebut. Contoh, ya kan? Contohnya ada yang disebut keluarga broken home, ya. Keluarga yang pecah gitu kan. Antara ibu, bapak, dan anak tidak sinkron, nggak nyambung, sehingga misalnya anaknya bermasalah, ya, masalah anak macam-macam kan, bisa jadi kenakalan remaja dan seterusnya. Nah, itu nanti masyarakat akan memberikan sanksi yang sistematis, misalnya bahwa dengan keluarga yang broken home itu, itu kan berarti keluarganya sudah tidak menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial. Otomatis nanti lingkungan pun akan memberikan sanksi. Ya, sanksi sosial macam-macam ya. Tapi ya kita semua sudah tahu semua tentang itu. Nah, klasifikasi lembaga sosial kemarin sudah kita bahas di sini. Ada yang creative institution dan ada enacted institution. Jadi institusi yang memang bawaan dari dulu, ya, dan ada bawaan institusi yang memang sengaja dibangun. Contohnya di sini apa? Contoh ini enacted institution itu adalah institusi yang sengaja dibangun. Contohnya apa? Ya, contohnya bisa kita sebut di sini adalah apa? Sekolah. Sekolah itu adalah institusi yang sengaja dibangun oleh masyarakat. Ya. Kalau creative institution contohnya apa? Contohnya tadi keluarga. Bahwa keluarga itu emang dari dulu sudah ada bahwa manusia bisa berkembang biak karena adanya interaksi laki dengan perempuan, ya, yang diikat dalam institusi pernikahan, ya kan? Institusi pernikahan tuh dapatnya dari mana ya? Emang fitrahnya laki ketemu perempuan, makanya dalam agama dikatakan seperti itu kan. Nah, itu ada rescue institution. Jadi institusi yang memang eh, ada emang dari sononya gitu, emang bawaan gitu. Itu bisa disebut sebagai creative institution. Sedangkan enacted institution itu adalah lembaga yang sengaja dibentuk atau didirikan untuk diambil manfaatnya. Contoh, selain sekolah apa? Selain sekolah, enacted institution misalnya adalah lembaga ekonomi. Ada bank, misalnya, ada koperasi misalnya. Ini kan ada lembaga sosial ya. Lembaga sosial bahwa bank, koperasi itu adalah lembaga sosial, lembaga lembaga sosial terkait dengan ekonomi. Itu sengaja dibentuk kan. Betul, lembaga politik, parpol, partai politik juga sama. Ini adalah institusi yang sengaja dibangun atau dibentuk supaya apa? Supaya diambil manfaatnya. Kemudian ada ya seperti itu. Jadi ini ada basic institution dan subsidiary institution. Jadi institusi yang dasar dan ada institusi yang berupa pelengkap. Kemudian ada social sanction institution dan unsanctioned institution. Jadi ada lembaga sosial yang memang dibentuk karena sanksi, ya. Lembaga sosial yang punya punya hukuman, ya, di sini. Lembaga sosial memiliki hukuman, misalnya lembaga sosial apa keluarga juga sama, dia punya sanksi.
dan yang tanpa sanksi. Maksudnya hukumannya bebas gitu, tidak memberikan hukuman-hukuman yang berat. Itu unsanctioned institution. Kemudian ada general institution dan restricted institution. Nah, ini maksudnya adalah lembaga sosial yang memang sifatnya umum, terbuka, dan ada lembaga sosial yang terbatas, yang hanya orang-orang tertentu yang bisa mengikutinya, yang bisa menjadi anggotanya, yang bisa bergabung di dalamnya. Itu. Ya. Kemudian ada lembaga sosial yang bersifat operatif, ya, bekerja langsung, beroperasi langsung, dan ada yang berupa regulator. Jadi dia hanya membuat aturan-aturan saja, gitu, tapi tidak melaksanakannya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, coba kita review sedikit ya materi tentang perubahan sosial. Ya. Ya, kita review lagi tentang perubahan sosial. Bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga masyarakat dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya ada nilai, sikap, dan pola perilaku dalam suatu kelompok masyarakat. Jadi kalau perubahan sosial itu tadi makanya ini banyak sekali kita mengalami perubahan sosial. Makanya dari setiap zaman itu ada perubahan. Nah, mengapa kita perlu ada perubahan sosial? Mengapa perlu ada perubahan sosial? Kalau dari sisi fitrah keagamaan ya, kita memang harus berubah. Kenapa? Karena masyarakat itu dinamis. Ya. Makanya kita kenal ada yang namanya ya, dinamika sosial adalah gerakan sosial. Ya. Perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga masyarakat, ya, termasuk dalam nilai pola perilaku dalam suatu kelompok masyarakat. Nah, ini harus kita pahami dengan baik kenapa ada perubahan-perubahan sosial. Karena mungkin di sini kita lihat ada nilai yang berubah, ada sikap yang berubah, dan ada pola perilaku masyarakat yang juga berubah. Nah, untuk melakukan sebuah perubahan pada masyarakat, itu ada yang kita kenal dengan rekayasa sosial. Ya. Nah, ini penting kita tahu. Social engineering. Apakah sosial itu kayak anak teknik itu ada engineeringnya? Oh iya, betul. Ada yang disebut dengan rekayasa sosial. Rekayasa sosial itu maksudnya apa? Jadi melakukan langkah-langkah tertentu untuk melakukan suatu perubahan di masyarakat dengan harapan perubahan tersebut mencapai suatu target-target, nilai-nilai, norma-norma, sikap, perilaku ada yang diukur. Ya. Contohnya di sini nih, ya, social engineeringnya di sini adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai misalnya nih, perubahan masyarakat. Jangan disangka bahwa social engineering tidak berjalan. Bahwa saat ini pun tetap ada berlaku. Contoh,
Rekayasa sosial di masyarakat. Bagaimana misalnya contohnya? Misalnya, contoh ini ada salah satu contoh bagaimana rekayasa sosial. Bagaimana rekayasa sosial itu menyebarkan nilai, sikap, pola perilaku yang mendukung terhadap keberadaan LGBT misalnya. Dan ini ada social engineering-nya. Mereka melakukan hal ini bagaimana caranya? Ya, ini ada contoh bagaimana rekayasa sosial. Jadi mereka menanamkan di masyarakat. Contoh, ini contohnya ya kan, rekayasa contohnya. Lewat apa? Lewat film, lewat drama, ya. Lewat film, lewat sinetron, lewat apa? Lewat iklan, ya kan? Nah ini kan mereka menanamkan nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perilaku. Yang akhirnya nanti lama-lama masyarakat yang asalnya tidak setuju menjadi setuju. Nah itu kan berarti sudah ada perubahan sosial. Masyarakat yang asalnya tidak setuju menjadi setuju. Nah, salah satu melakukan perubahan sosial apa? Yang kemarin contohnya yang kita lihat, kita belajar itu tentang situs yang kemarin kita bahas itu yang tentang change.org yang isinya petisi-petisi. Kenapa petisi-petisi itu bisa membuat tekanan terhadap suatu institusi politik? Bisa kan gitu. Karena misalnya ada masyarakat yang menyuarakan ketidaksetujuan, menyuarakan ketidaksepakatan bahwa nilai ini, sikap ini, atau perilaku ini adalah tidak cocok untuk masyarakat kita. Karena itu kita membuat petisi untuk menekan pemerintah agar tidak melaksanakan atau tidak menggunakan nilai-nilai tersebut misalnya. Nah ini kan itu tadi kenapa saya kemarin dalam aplikasinya saya minta melihat ke change.org karena itu di situ memang tujuannya adalah melakukan perubahan sosial gitu kan, rekayasa sosial terhadap masyarakat begitu ya. Jadi ini contohnya ya. Ya kita kemarin sudah bahas juga perubahan sosial itu yang seperti apa sih. Kemarin ada yang kita kenal dengan evolusi, ada yang konflik, ada yang fungsionalis, dan ada yang siklis. Siklis itu apa? Siklis itu maksudnya siklus, jadi berputar, ya. Siklus yang berputar. Bahwa siklus perubahan sosial itu selalu berulang. Contohnya gimana? Contohnya ada rezim pemerintah, rezim ini nggak cocok, apa menjalankan pemerintahnya nggak bagus, maka akan timbul konflik di masyarakat yang tidak setuju dengan rezim. Lalu masyarakat mendorong terjadinya perubahan rezim, misalnya mengganti presidennya, entah lewat konstitusi atau lewat revolusi. Lalu muncullah presiden baru, misalnya pemimpin baru. Nah ternyata pemimpin baru juga sama. Seiring waktu mungkin dia awal-awal diterima, sampai akhirnya masyarakat melihat bahwa pemimpin ini sudah tidak cocok lagi, maka dilakukan lagi proses penggantian lagi. Nah, itu selalu berulang. Jadi perubahan sosial itu selalu berulang. Ini ada yang disebut dengan perspektif siklis. Siklis itu kan kayak siklus. Jadi sudah terukur, siklus itu kan kayak siklus air gitu kan, berputar, berputar. Kau ketemu A, nanti terus B, dari B terus ke C, dari C balik lagi ke A. Itu namanya siklus. Ya, siklus berputar dan berulang. Ada perubahan. Kalau perspektif evolusi sudah tahu ya. Evolusi itu berarti kita perubahan sosialnya itu
perlahan-lahan, ya, sedikit-sedikit itu ada evolusi. Perspektif konflik, jadi perubahan sosial karena adanya konflik, jadi antara yang mendukung dan ada yang tidak mendukung. Kemudian ada perspektif fungsionalis, ya, sesuai dengan namanya, ini berarti bicara soal fungsi, seperti itu. Faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Kita lihat yang pertama itu ada faktor internal. Internal itu apa? Misalnya adanya perubahan penduduk. Perubahan penduduk itu bisa menyebabkan terjadi perubahan sosial. Contoh, ada penduduk itu ada yang usia muda, ada yang usia tua. Ya. Yang sering menyebabkan terjadinya perubahan penduduk itu, maksudnya terjadinya perubahan sosial karena penduduk itu karena faktor anak muda, ya, bahwa hampir sebagian besar anak muda itu yang mendorong terjadinya perubahan. Makanya dalam rekayasa sosial yang tadi saya bilang, itu selalu mentargetkan operatornya adalah anak muda. Kenapa anak muda? Mereka punya semangat, mereka punya tenaga, punya waktu. Ya, maka dari itu, untuk merubah suatu masyarakat, maka harus dipegangnya adalah pemudanya. Kalau pemudanya sudah loyo, maka masyarakat itu bisa kita pegang gitu kan. Tapi kalau pemudanya kuat, tegar, semangat, maka akan sulit seperti itu. Kemudian faktor penyebab perubahan sosial yang lainnya ada penemuan baru. Penemuan-penemuan baru ini sudah pernah dibahas mungkin di pertemuan sebelumnya, ya, di kelas 1 kalau nggak salah, kelas 1 atau kelas 2. Itu kita kenal ada yang namanya discovery, ada invention, dan ada inovasi. Discovery dan invention ini hampir sama, jadi sama-sama penemuan. Hanya kalau invention itu menemukan kembali, jadi kalau discovery itu menemukan yang baru, kalau invention itu hasil yang lama dipakai lagi dengan tambahan baru, maka itu menjadi inovasi. Ya. Invention itu penemu, discovery juga sama penemu. Apa sih bedanya discovery dengan invention? Ini nanti akan ada yang disebut dengan research, penelitian, ya. Penelitian tentang perubahan sosial, misalnya penemuan baru tentang teknologi, penemuan baru tentang teknologi yang akhirnya merubah kebiasaan masyarakat, merubah nilai masyarakat, seperti itu. Kemudian ada lagi yang menyebabkan perubahan sosial adalah konflik. Konflik dalam masyarakat, contohnya kalau ada perang, kayak ada perang di mana-mana itu akan ada perubahan sosial. Ya, kita semua sama-sama tahu lah kalau terjadi perang. Konflik dalam masyarakat itu contoh yang sangat nyata itu adalah perang. Konflik politik yang akhirnya menimbulkan perang. Kalau ada perang, maka akan ada perubahan sosial. Masyarakat yang asalnya stabil menjadi tidak stabil. Struktur sosial yang asalnya rapi menjadi berantakan. Ya kan? Kenapa? Yang asalnya juragan, asalnya bos, begitu ada konflik, perang, ya dia sudah hilang lagi status bosnya. Hilang lagi status pengusahanya karena dia berubah jadi statusnya sebagai tentara, misalnya, sebagai bagian dari yang berkonflik, ya. Otomatis struktur masyarakat akan berubah, dan itu akan berubah. Kalau struktur sosial berubah, ya itu kan ada perubahan sosial di dalamnya, seperti itu. Ya, soal konflik
Dalam masyarakat dan pemberontakan atau revolusi ini identik ya, kita sama-sama tahu lah bahwa jika kedua hal ini terjadi, maka pasti akan menimbulkan perubahan sosial. Perubahan sosial dapat terjadi juga karena adanya faktor eksternal. Faktor eksternalnya itu apa? Misalnya faktor alam yang berubah. Misalnya faktor alam yang berubah itu misalnya apa? Misalnya yang asalnya daerahnya gurun, sekarang berubah menjadi daerah pertanian. Kemudian faktor eksternalnya adalah peperangan, bahwa bisa jadi negaranya tidak ikut berperang, tapi negara tetangganya berperang. Maka akan mempengaruhi eh, posisi masyarakat, terutama yang ada di perbatasan-perbatasan yang sedang berperang. Ya. Kemudian adanya pengaruh daripada kebudayaan masyarakat lain. Tadi sudah saya contohkan bahwa kebudayaan masyarakat lain ini bisa dimasukkan untuk mendorong adanya perubahan sosial. Sekarang budaya jangan disalah. Kita kenal ada budaya namanya budaya Korea. Kita kenal ada namanya K-pop. Budaya Korea. Ini budaya masyarakat lain bahwa Korea itu sekarang mengekspor budayanya ke seluruh dunia. Ya. Dalam rangka apa mereka? Ya dalam rangka ingin menunjukkan bagaimana sih kehidupan orang di Korea seperti itu. Ya. Sampai kehidupan populernya yang disebut dengan K-pop. Kan kebudayaan kan ada kita tahu Korea sama seperti Indonesia punya kebudayaan dari masa lalu, punya kebudayaan dari nenek moyang leluhur. Tapi ada juga budaya yang populer. Budaya populer itu ada budaya yang bisa didapat dari negara barat, yaitu yang disebut dengan negara apa kebudayaan yang populer. Nah, pengaruh kebudayaan masyarakat lain ini bisa mempengaruhi terjadi perubahan sosial. Contohnya ya tadi saya sebut di Korea, Korea itu punya kebudayaan dan kebudayaan yang dikembangkan adalah kebudayaan populer yang mengikuti gaya Amerika. Nah, itu akan mempengaruhi faktor eksternal yang mempengaruhi adanya perubahan sosial di suatu kelompok masyarakat. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Oke, pertanyaan. Cara siapa aja agar perubahan sosial bisa diterima? Hmm, Oke, ini nanti akan kita lihat sedikit ya. Kita lihat dulu.
Ya, itu tadi contoh video tentang bagaimana ada perubahan sosial terhadap budaya masyarakat, ya, terhadap perubahan sikap dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Ya. Kadang perubahan itu perlu. Ya. Perubahan itu dianggap perlu oleh suatu masyarakat. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ada dalam perubahan tersebut memang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu maka memang harus dilakukan perubahan seperti itu. Nah, di sini proses perubahan sosial. Ada yang disebut dengan difusi, ada akulturasi, asimilasi, dan akomodasi. Ini contoh-contohnya apa? Kayak akulturasi contohnya menggabungkan dua kebudayaan yang sama. Menggabungkan dua budaya yang berbeda. Contohnya proses akulturasi dan asimilasi itu ketika ada dua warga negara yang berbeda. Ya. Contohnya TKI Indonesia dengan lelaki Taiwan menikah sehingga mereka membentuk keluarga di Taiwan. Jadi suaminya membawa budaya Taiwan, istrinya membawa budaya Indonesia. Maka di situ akan ada akulturasi dan asimilasi terhadap budaya Taiwan dan budaya Indonesia. Oke, kemudian yang berikutnya adalah akomodasi. Akomodasi itu apa? Nah, akomodasi itu apa? Akomodasi sudah tahu? Siapa yang tahu akomodasi? Ada yang tahu apa itu akomodasi? Oke, ada yang tahu apa akomodasi? Akomodasi, masa nggak ada yang tahu? Akomodasi, oh, akomodasi itu mah kalau lagi jalan-jalan. Kalau jalan-jalan ada akomodasi itu biasanya buat bayar hotel, buat nginep, nah, buat makan, itu akomodasi. Nah, akomodasi dalam perubahan sosial di sini, ya, akomodasi dalam perubahan sosial di sini ini marat mirip dengan kalau dalam biologi ya, itu namanya adaptasi. Jadi penyesuaian, melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap lingkungan, makanya dia mengakomodasi. Jadi itu tadi, makanya kenapa disebut akomodasi? Akomodasi itu adalah mengambil nilai-nilai yang baik dari suatu kondisi untuk kemudian diterapkan dalam suatu masyarakat. Maka dari itu ya disebut dengan proses akomodasi. Kalau difusi apa? Silakan. Ada yang tahu apa itu akomodasi?
Coba, silakan. Ini diminta dijawab sekarang. Waktunya 10 menit ya. Silakan dicari contoh-contohnya. Kalau tadi saya sudah memberikan contoh akulturasi atau asimilasi dari yang disebut dengan kawin campur, pernikahan antar negara. Ya, silakan berikan contoh. Silakan bisa diberikan contoh. Contoh proses perubahan sosialnya seperti apa? Gitu. Kalau tadi saya misalnya contohnya akulturasi atau asimilasi misalnya melalui pernikahan campuran, dua pernikahan silang ya, kawin campur antara misalnya budaya Taiwan dengan budaya Indonesia, lakinya orang Indonesia, perempuannya orang sini misalnya, itu akan ada akulturasi dan asimilasi. Bentuknya seperti apa? Nah itu contohnya. Coba dicari kemudian berikan jawabannya. Waktunya 10 menit ya. Langsung dijawab, nggak perlu dikirim ke email, langsung aja didiskusikan di sini. Belum, ini lagi ngerjain tugasnya. Tugasnya. Baru sampai jam 6, setengah jam.
Ya, ada yang tahu contoh aplikasinya apalagi? Silahkan dicari-cari difusi, akulturasi, asimilasi yang bisa dilaksanakan di Indonesia ataupun yang ada di Taiwan sini. Bisa dicari contohnya, aplikasinya bagaimana. Nah, terus dikaitkan dengan perubahan sosialnya bagaimana. Ayo, sudah tahu jawabannya? Silahkan. Kalau sudah tahu contoh-contohnya apa itu difusi, akulturasi, asimilasi, dan akomodasi. Gimana? Asimilasi etnis yang mempunyai budaya yang berbeda. Iya, ya iyalah harus budayanya berbeda. Makanya nanti melakukan asimilasi. Difusi contohnya cara makan penduduk Taiwan. Kebanyakan pakai sumpit, Pak. Nah, pakai sendok. Iya betul, ini kan budaya, betul, faktor budaya, kebudayaan, asimilasi, difusi, menyebar, perubahan. Biasa pakai sendok sekarang berubah jadi pakai sumpit. Ini ada contoh perubahan sosial ya. Itu perubahan kebudayaan namanya, perubahan budaya. Budaya makan pakai sumpit, jadi budaya makan pakai sendok. Ya, apalagi? Silahkan. Coba banyak sekali hal yang bisa kita ambil pelajaran dari difusi dan asimilasi. Apalagi kita berada di sini dengan latar belakang
budaya kita, budaya Indonesia, kemudian kita sekarang berada di Taiwan dengan latar budayanya dengan budaya Taiwan. Tentu ketika kita berinteraksi dengan masyarakat Taiwan di sini, maka kita akan merasakan adanya akulturasi, asimilasi, akomodasi, dan difusi. Ya. Semua ini bisa terjadi kenapa? Karena ada kelompok sosial yang berhadapan-hadapan, ada kelompok sosial yang melakukan interaksi. Ya. Bagaimana proses akulturasi, asimilasi, dan akomodasi ini bisa dapat dijalankan jika tidak ada interaksi? Ketemu nggak ketemu, ngobrol nggak ngobrol, nggak pernah ketemuan, ya bagaimana ada akulturasi? Jadi semua ini membutuhkan proses bertemu. Artinya dengan adanya proses interaksi sosial itu tadi, maka proses-proses perubahan sosial itu bisa dilaksanakan. Adanya difusi, penyebaran ide, ya kan? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Oke ya. Oke, kalau sudah kita lanjut. Jadi ada perubahan sosial yang bisa diterima dan ada perubahan sosial yang ditolak. Nah, kita akan menyoroti perubahan sosial yang dapat diterima oleh masyarakat. Kenapa masyarakat mau menerima perubahan sosial? Ini poin-poinnya. Ya, silahkan dibaca dulu. Kemudian kira-kira bisa diberikan contohnya. Silahkan dicarikan contohnya.
Jadi perubahan sosial dapat diterima di masyarakat eh, itu kenapa? Karena masyarakat menerima karena butuh. Ya, contoh butuh adanya perubahan sosial. Maka dari itu maka masyarakat mau menerima. Kemudian perubahan sosial itu bisa diterima contohnya kenapa? Karena itu ada inovasi yang bermanfaat. Jadi hasil penemuan-penemuan baru yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sehingga inovasi tersebut layak makanya langsung diterima oleh masyarakat. Ya. Kemudian inovasi juga adalah perubahan yang dapat diajarkan. Artinya perubahan sosial ini harus bisa ditransfer melalui proses pengajaran atau pendidikan. Karena salah satu cara untuk melakukan perubahan sosial adalah melalui proses pendidikan atau pengajaran. Jadi, sekolah itu juga sebagai agen perubahan sosial. Jangan salah. Jadi, perubahan yang dapat diajarkan. Jadi, masyarakat mau berubah kenapa? Karena itu bisa diajarkan di sekolah. Di sekolah itu diajarkan caranya, nilai-nilainya, sikap dan perilakunya seperti apa terhadap suatu nilai-nilai sosial. Kemudian perubahan sosial juga bisa diterima oleh masyarakat jika ada keuntungannya. Ada keuntungan yang didapat oleh masyarakat tersebut dengan adanya perubahan sosial tersebut. Nah, yang berikutnya perubahannya bisa diterima bila tidak merusak prestise pribadi dan golongan. Artinya ada beberapa kayak golongan status quo gitu. Mereka seakan-akan ingin selamanya tetap berada dalam struktur atas. Sementara hidup harus berputar. Nah, otomatis dia harus turun. Nah, itu sebenarnya nggak ada masalah. Itu karena emang fitrahnya begitu. Yang sudah tua-tua akan diganti oleh yang masih muda. Namun di sini harus diingat bahwa masyarakat mau berubah kalau tidak terganggu prestisenya. Jadi contohnya kalau golongan orang-orang punya duit merasa bahwa wah ini merubah akan mengganggu golongan saya. Nah, kalau dirasakan akan mengganggu, otomatis dia akan melakukan proteksi. Ya. Kalau dianggap mengganggu akan merusak, maka dia akan melakukan proteksi. Nah, kalau sudah proteksi begitu, maka tidak mungkin ada nilai-nilai sosial yang bisa masuk, yang bisa mendorong terjadinya perubahan sosial. Seperti itu ya. Oke, silakan. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Oke, oke. Contoh perubahan sosial yang tidak merusak prestise atau pribadi atau golongan. Jadi ada perubahan sosial yang kadang kalau perubahan sosialnya itu diterima maka akan mengganggu atau mengguncang suatu golongan. Otomatis golongan tersebut akan bertahan dong, akan resisten, dia tidak mau. Ya. Dia tidak mau.
Oke ya. Itu ada contoh teori-teori sosial. Teori-teori perubahan sosial yang sudah kita lihat tadi. Ada teori fungsional, ada siklus, ya kan? Kita kan tadi sudah bahas juga tentang siklus dan fungsional itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada pertanyaan, waktunya sudah cukup ya. Kita udah hampir 6:30 dan teman-teman juga udah siap-siap harus melanjutkan pekerjaan. Kelas kita mungkin kita tutup dulu sampai di sini. Sampai ketemu besok. Besok saya akan ada kelas sejarah ya. Karena saya masih ada satu pertemuan lagi untuk sejarah yang belum selesai. Oke? Waktunya pagi lagi sama ya. Oke, tidak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai ketemu lagi di kelas berikutnya. Insya Allah besok pagi kita akan masuk di kelas sejarah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bekerja.